Puji Tuhan. Umumnya ketika seorang berada di dalam sebuah persimpangan jalan dan kehidupan, di mana dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan keputusan apa yang harus diambil, orang tersebut selalu meminta tanda dari Tuhan. Apalagi jika dia bingung apakah keputusan A atau B yang harus diambil, karena dua-duanya mirip-mirip. Bapak dan Ibu, meminta tanda dari Tuhan itu tidak salah. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita butuh sekali untuk mendengar satu keputusan dari Tuhan untuk hidup kita. Dan saya menilai bahwa meminta tanda untuk kehidupan ini adalah hal yang tidak salah. Dan itu memang kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan tanda untuk kita menjalani kehidupan ini. Bapak dan Ibu, begini, saya percaya bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang baik. Ia selalu memberikan tanda kepada kita apabila kita berdoa dan meminta kepadanya. Ada contoh di mana dicatat di sini adalah di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 39 sampai dengan 40, di mana ada sebuah peristiwa seorang bernama Gideon. Waktu itu dia minta tanda kepada Tuhan. Dia bilang bahwa sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Di ayat 40, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa dicatat di sini bahwa diperbuat oleh Tuhan pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan di Perjanjian Baru juga kita bisa melihat bahwa malaikat Tuhan berbicara pada para gembala. Di Lukas pasal 2 ayat 12, saya akan bacakan. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi malaikat Tuhan kasih tanda. Katanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak dan Ibu, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam meminta tanda kepada Tuhan. Yang pertama begini, kepekaan kita dalam menangkap tanda dari Tuhan. Ketika tanda itu sudah diberikan, kita yang meminta tanda itu harus bisa menangkap tanda tersebut. Di sini dibutuhkan kepekaan dalam melihat tanda dan mendengar suara Tuhan. Saya ulangi, di sini dibutuhkan kepekaan dalam melihat tanda dari Tuhan dan mendengar suara dari Tuhan. Jadi ini hal yang sangat penting. Jadi kepekaan kita dalam menangkap tanda dari Tuhan. Yang berikutnya, kedua begini. Jangan pernah kita meminta sebuah tanda yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang, ketika dia meminta tanda dari Tuhan, dia melakukan sebuah kesalahan. Kesalahannya adalah yang dia minta tanda tersebut tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan tidak akan memberikan jawaban. Jadi dia tidak akan memberikan jawaban apakah ya dan tidak, karena tanda yang Anda minta itu bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah coba untuk Anda meminta tanda daripada Tuhan, tetapi ternyata itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi mintalah tanda sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tanda yang Anda minta nantinya, sesuatu yang Anda minta nantinya, tentunya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hal yang ketiga, begini. Jika orang sudah meminta tanda daripada Tuhan, suka atau tidak suka, dia harus bersedia menjalaninya. Seringkali saya melihat orang meminta tanda daripada Tuhan, tetapi yang menjadi masalah adalah dia berharap
tanda yang dia dapat ini sesuai dengan yang dia minta. Dalam arti, dia misalnya dia tidak mau pindah dari kota dia tinggal sekarang. Tapi ketika tanda itu diberikan, dia harus pindah dari kota di mana dia tinggal sekarang. Dia keberatan. Dan dia juga kecewa dan tidak bisa menepati janji untuk melakukannya. Jadi, suka atau tidak suka, ketika Anda meminta tanda dari Tuhan, Anda harus bersedia menjalaninya. Jangan sampai Anda sudah meminta tanda daripada Tuhan, kemudian Anda tidak gentle untuk menjalani semua yang Anda minta itu. Dan Tuhan sudah memberikan sebuah tanda bahwa Anda harus pindah. Dan maka yang harus Anda lakukan adalah Anda pindah. Anda harus gentle, Anda harus merendahkan hati. Anda harus menerima setiap resiko kalau yang Tuhan jawab pada akhirnya tidak sesuai dengan kehendak Anda. Nah, di sini banyak orang yang gagal. Bapak dan Ibu, pada akhirnya saya mau bilang begini. Ada hal yang lebih luar biasa di balik meminta tanda. Orang-orang yang meminta tanda dari Tuhan, saya katakan adalah orang-orang yang rohaninya umumnya belum dewasa. Kenapa? Sebab saya percaya kalau seseorang bergaul hidupnya dengan Tuhan, dia tidak akan perlu meminta tanda lagi. Kenapa? Karena orang tersebut sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki dia jalani. Jadi, dia nggak akan meminta tanda, dia nggak akan berada di persimpangan lagi dan sebagainya, karena dia hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dia tidak akan ragu, dia tidak akan perlu tanda. Dia tahu kehendak Bapa yang sempurna untuk hidup dia, dan dia akan berjalan di atas kebenaran itu. Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwa ketika kita membawa hidup kita semakin dekat pada Tuhan, hidup kita tentunya berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Bahkan apapun yang Tuhan kehendaki suruh kita lakukan dan sebagainya, kita akan berjalan di situ. Seperti kereta yang tidak pernah lepas dari relnya. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini Anda yang mendengar khotbah ini, biarlah Anda yang hidup setiap kali meminta tanda daripada Tuhan, saya bilang itu tidak salah. Itu benar. Tetapi untuk Anda mencapai level yang lebih lagi, Anda harus hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Anda ketika hidup bergaul dengan Tuhan, kerohanian Anda dewasa, maka saya mau bilang, Anda tidak butuh tanda lagi dari Tuhan. Sebab Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Sebab Anda tahu apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Biarlah firman ini memberkati Bapak dan Ibu dan membentuk kerohanian Bapak dan Ibu semakin hari semakin lebih dewasa di dalam Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin.